Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Masih berada di dalam ahkamu salatil aidain, hukum-hukum seputar salat dua hari raya. Ini permasalahan lanjutan dari pembahasan yang telah berlalu. Sebagaimana beliau telah menjelaskan kepada kita terkait dengan kaifiat tata cara salat Id. Yaitu salat Id itu dilakukan di lapangan, kemudian salat Id dilakukan 2 rakaat. Kemudian seorang itu dianjurkan untuk melihat bagaimana Nabi SAW menuntunkan kaifiat salat Id yang dipraktikkan oleh Nabi SAW tahun ke tahun, dari salat Idul Adha demikian pula salat Idul Fitri. Bertakbir, kemudian ada sunnah menambah dengan 7 kali takbir, disebut dengan takbir ziyadah. Dan ini hukumnya sunnah. Bagi orang yang lupa, maka dia tidak perlu untuk mengulanginya, tetap dia lanjutkan. Demikian pula di rakaat kedua ada takbir ziyadah sebanyak 5 kali. Dan ini juga hukumnya sunnah. Dan Syekh telah menyinggung kepada kita penjelasan bahwa orang yang lupa ketika naik di rakaat kedua, dia lupa untuk membaca takbir ziyadah, sudah terlanjur membaca surat Al-Fatihah, demikian pula dia telah menambahkan dengan ayat, maka dia tidak perlu mengulangi. Tapi kalau misalnya ketika dia naik setelah takbir intiqal, naik rakaat kedua, Allahu Akbar, dia diam sejenak, lalu dia ingat bahwa ternyata ini adalah rakaat kedua dalam salat Id, maka dia tambah, tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur baca surat, maka tidak perlu untuk diulangi. Baini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, wa kadza in adrakal ma'mum al-imama ba'dama syara'a fil qira'ah wa lam ya'ti bit takbiratiz zawaid aw adrakahu raki'an fa innahu yukabbiru takbiratal ihram thumma yarka' wa la yashtaghil biqada'. Beliau demikian pula, idza adrakal ma'mum, kalau ada makmum yang mendapati imam ba'dama syara'a fil qira'ah, setelah dia memulai membaca. Artinya ini orang salat Idnya masbuk. Bagaimana hukum salat Id? Imamnya sudah selesai takbir ziyadah, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, membuka salat. Lalu kan ada takbir ziyadah tambahan 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke 7 selesai imamnya, dia baca ta'awudz, baca basmalah, dia baca Al-Fatihah dengan dijaharkan. Setelah dia baca Al-Fatihah, ada orang datang. Artinya orang yang datang ini dia tidak sempat mengikuti takbir ziyadah, takbir tambahan. Apa yang dilakukan? Lam ya'ti bit takbiratiz zawaid, maka dia tidak melakukan takbir ziyadah. Au adrakahu raki'an, atau ada orang yang mendapati imam sudah ruku. Pendapat yang paling kuat dari pendapat mayoritas ulama, walaupun seorang tidak dapat Al-Fatihah, tapi jika dia mendapati ruku bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat sempurna. Walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama,
mayoritas ustaz-ustaz kita di Makassar menguatkan pendapat ulama-ulama dari negeri Yaman berdasarkan hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari Muslim bahwa seorang itu tidak sah mendapatkan satu rakaat kecuali dia mendapatkan Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, artinya tidak sah salat seorang pada satu rakaat yang jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya kalau dia enggak dapat Al-Fatihah walaupun dapat rukuk tidak sah. Jadi artinya dia harus tambah. Tidak cukup satu rakaat hanya dengan rukuk. Bukan tidak ada, tapi itu tidak dipungkiri bahwa itu adalah pendapat minoritas. Tetap mayoritas ulama berpendapat siapa yang dapat ruku dapat satu rakaat. Ya, inilah yang disimpulkan oleh jumhurul ulama bahwa dapat ruku dapat satu rakaat. Dalilnya hadis Abu Bakrah, sahabat Nabi SAW yang datang ke masjid lalu dia mendapati Nabi SAW sedang ruku, maka dia ruku di depan pintu masjid lalu dia berjalan menuju shaf. Perhatikan, dia dapati orang ruku, dia ruku, begitu masuk pintu masjid, ruku dia di situ. Lalu dia jalan sambil ruku, sambil berjalan sedikit-sedikit sampai ke shaf. Ketika selesai, diberitahu kepada Nabi terkait dengan apa yang diamalkan oleh Abu Bakrah ini, sahabat ini, Abu Bakrah ini. Dilaporkanlah kepada Nabi SAW tentang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ihris, semangatlah, wala ta'ud, tapi jangan ulangi lagi. Kata para ulama, Nabi SAW mengatakan la ta'ud, jangan ulangi. Tapi di sini Nabi tidak mengatakan tambah. Itulah dalil yang sangat kuat yang tidak bisa dibantah. Bahwasanya memang dapat ruku, dapat satu rakaat. Nabi SAW tidak mengatakan tambah. Beda dengan orang yang sholatnya enggak sempurna. Nabi katakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah engkau belum sholat, kata Nabi. Tapi ini Nabi tidak suruh ulangi, Nabi tidak suruh tambah. Tapi Nabi hanya mengatakan ihris, semangatlah. Wala ta'ud, tapi jangan ulangi. Berarti apa? Sah dapat satu rakaat. Baik, ini dalil memang ya di tengah-tengah para ulama menjadi silang pendapat yang kuat ya. Tapi kalau kita berbicara mayoritas pendapat ulama mazhab, maka kebanyakan ulama mazhab itu berpendapat dapat satu ruku bersama imam, dapat satu rakaat walaupun tidak dapat Al-Fatihah. Jadi ini hal-hal yang seperti ini hendaknya kita tidak menjadikan sebagai perkara yang menjadi keributan. Bagi orang yang meyakini bahwa dapat ruku dapat satu rakaat, silahkan. Oke, itu adalah pendapat yang mencocoki apa yang diyakini oleh kebanyakan. Tidak sempurna kecuali dapat Al-Fatihah, silahkan. Ya. Jadi masalah itu dia tidak boleh untuk kadang seperti ini, kadang seperti itu. Kadang kalau di depan ustadznya, di depan gurunya, atau di depan anak-anak muridnya, atau di depan orang-orang khusus, maka dia tambah. Kalau cuma dapat ruku dia tambah masbuk. Tapi kalau di depan orang yang tidak mengerti agama, misalnya dia sholat di depan orang awam, atau di tengah masyarakat yang jauh dari tuntunan agama, maka dia memilih pendapat yang berbeda. Ini yang tidak boleh. Jadi silahkan kuatkan pendapat ini. Kalau menurut kita bahwa itu tidak sah, maka tambah masbuk kita. Kalau hanya dapat ruku, tidak dapat Al-Fatihah. Tapi kalau pendapat mayoritas ulama demikian, mereka mengatakan dapat. Perhatikan, Syekh mengatakan lam ya'ti bi takbiratiz zawaid aw adrakahu raki'ah. Kalau misalnya ada makmum yang masbuk, dia dapati imam sudah membaca Al-Fatihah atau baca surat, atau dia dapati imamnya sudah ruku, fa innahu yukabbiru takbiratul ihram, maka dia masuk dalam saf, cukup melakukan takbiratul ihram, thumma yarka', lalu dia ruku. Perhatikan jemaah, takbiratul ihram itu rukun salat, Allahu akbar. Adapun takbir perpindahan dari sedekap ini pindah ke ruku, Allahu akbar, itu sunnah. Makanya kalau kita dapati ada orang yang masuk saf, Allahu akbar, dia enggak sedekap, Allahu akbar, dia langsung ruku, maka Allahu akbarnya itu takbiratul ihram. Berarti dia tidak melakukan takbir untuk ruku karena itu sunnah. Jadi boleh demikian, kalau kita masuk saf langsung Allahu akbar, langsung lakukan gerakan apa yang sedang dilakukan. Kalau ruku langsung ruku, kalau sujud sujud.
Ada juga orang yang Allahu Akbar, dia sedekap dulu. Orang ruku, orang nggak sedekap, orang ruku, tapi dia takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, baru dia takbir untuk ruku. Allahu Akbar, dapat dua dia, dapat rukun takbiratul ihram, dapat sunnah takbir untuk ruku. Baik, ala kulli hal dua-duanya ini tidak masalah. Yang mana yang lebih memudahkan kita, maka tafadhalu, silahkan dilakukan. Ini semua diamalkan oleh para ulama. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, wala yashtaghilu biqada'i takbir. Tidak perlu dia menyibukkan diri untuk mengganti-ganti takbir. Artinya apa? La yashtaghil bi qada'i takbir. Kalau dia dapati imam sedang ruku, maka cukup dia takbiratul ihram, langsung ikuti gerakan imam. Enggak perlu dia ganti-ganti takbirnya. Ini kan yang menyebar di masyarakat itu pemahaman bahwa takbir ziyadah itu mereka menganggap bahwa itu adalah rukun salat. Padahal itu hanya sunnah-sunnah solat. Andai kata tidak dilakukan, tidak apa-apa. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan solat. Karena tidak ada satu ulama fikih menganggap batal solatnya. Tidak. Telah berlalu juga penjelasan kepada kita bahwa jika seorang imam ketika dia di rakaat pertama takbiratul ihram, lalu takbir ziyadah 7 selesai, ruku, sujud naik ke kedua, ternyata di kedua terlanjur baca Al-Fatihah dia, nggak usah lagi diulang-ulangi. Dan makmum juga tidak perlu teriak subhanallah, karena subhanallah itu hanya pada perkara yang merupakan kesempurnaan solat, yang tidak sah solat kecuali dengan itu, baru subhanallah. Paham ya? Dan itu hanya pada kesalahan gerakan. Salah bacaan jangan subhanallah. Imamnya salah dari surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, lompat ke Al-Ghasyiyah misalnya. Nah, ini tidak subhanallah, diberitahu. Ya, telah berlalu pembahasan, kita sudah bahas juga di pembahasan kaifiyat salat, bagaimana tata cara salat. Bagi laki-laki yang mendapati kesalahan gerakan imam, dia ucapkan subhanallah. Kalau itu adalah kesalahan gerakan yang memang tidak sempurna salat kecuali dengan itu. Tapi kalau kesalahannya hanya takbir ziyadah, lupa, maka lanjutkan saja, tidak masalah. Di kasus pernah ya, saya dapati ceritanya teman. Dia pernah mengimami salat Idul Fitri, kalau waktu itu Idul Fitri, iya. Bukan Idul Adha, Idul Fitri. Baik, jadi teman ini orang yang memang sudah biasa imam, tapi memang salat Id ini beda dengan salat biasa. Sehingga kadang orang lupa. Kalau yang pertamanya mudah, Allahu Akbar, dia ingat saya sedang sholat id, takbir ziyadah tambahan 7. Baik. Kemudian ketika dia sujud naik rakaat kedua, ini dia lupa. Ini biasa orang lupa nih. Naik langsung Al-Fatihah. Maka makmum ribut saat itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka didapati karena makmum subhanallah subhanallah, imam terdiam. Tadi sudah baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah membaca Al-Fatihah, mendengar subhanallah subhanallah, dia diam, bingung katanya. Dia ceritakan waktu sudah selesai ya, selesai sholat, dia ceritakan jumpa dengan kita di hari raya, dia cerita. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah, saat dia terdiam, barulah dia ingat, oh ternyata sholat id saya belum takbir ziyadah. Kesalahan teman ini juga, dia justru mengikuti apa yang diarahkan oleh imam tadi. Karena imam makmum, karena makmum tadi subhanallah subhanallah, akhirnya dia juga memikirkan apa kesalahannya. Ternyata kesalahannya itu dia tidak takbir ziyadah di rakaat kedua, menambah 5. Maka dia justru takbir saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tambah sampai 5. Ini kesalahan makmum juga kesalahan imam. Kenapa? Harusnya ketentuan para ulama, jika telah berlalu maka sudah berlalu. Makanya Syekh Fauzan mengatakan, li'annahu sunnatun fata mahalluha. Kalau sudah berlalu, sudah terlanjur baca ayat, tidak perlu untuk menyibukkan diri mengganti takbir yang lupa tadi. Kenapa? Fa innahu sunnatun fata mahalluha. Karena jika telah terlewatkan maka dihitung gugur. Rukun dari rukun salat. Paham nih? Kita juga sudah jelaskan jemaah. Kalau yang lupa itu rukun salat, dilihat dulu.
Kalau rukunnya itu adalah rukun Al-Fatihah, kalau rukunnya itu adalah rukun takbiratul ihram, batal semua sholatnya. Tapi kalau rukunnya itu selain takbiratul ihram, seperti misalnya sujud itu kan rukun sholat. Ada orang di rakaat pertama lupa sujudnya harusnya 2, dia malah 1. Maka saat dia naik di rakaat kedua, terlanjur naik berdiri, dia nggak perlu lagi turun sujud. Dihitung rakaat pertamanya batal. Rakaat kedua yang sedang dia lakukan itu menggantikan rakaat pertama. Ini sudah berlalu juga pembahasannya ya. Baik. Tapi kalau misalnya rukunnya itu yang lupa adalah rukun takbiratul ihram, batal semuanya sholatnya. Paham ya? Baik, ini telah berlalu. Jadi ternyata tidak ada satu ulama berpendapat takbir ziyadah itu rukun. Ini kasusnya kan seperti ini. Kita harus tahu dulu tahqiqul manatnya. Letak pas dalam masalahnya itu apa. Ternyata memang tidak ada satu ulama berpendapat itu adalah rukun sholat. Sedangkan jumlahnya saja Nabi SAW melakukan 6. Di rakaat pertama Nabi SAW menambah 6. Hanya saja itu tidak ada bilangan. 7 itu yang masyhur. Kalau ada yang lakukan 5 tambahan di rakaat pertama, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau lebih dari 7, 10, nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Ini kan yang banyak kita saksikan, orang menganggap itu harus 1. Yang kedua, dia menganggap kalau nggak 7 berarti salah. Kalau rakaat kedua tambahannya nggak 5 berarti salah. Ini salah. Karena apa? Karena dia menganggap itu adalah sesuatu keharusan. Padahal nyatanya, silakan dibaca buku-buku fikih. Para ulama saja silang pendapat tentang jumlahnya. Walaupun yang masyhur, yang sering diamalkan Nabi itu 7 di rakaat pertama selain takbiratul ihram. Berarti kalau sampai takbiratul ihram dia 8. Kemudian di rakaat kedua tambahan 5 selain takbir intiqal. Takbir intiqal itu dari sujud naik Allahu Akbar. Itu naik angkat tangan atau enggak? Angkat tangan atau tidak? Tidak angkat tangan. Cukup naik saja Allahu Akbar, langsung simpan tangan. Enggak ada angkat tangan. Karena angkat tangan itu hanya pada berapa tempat? Salat angkat tangan hanya pada berapa tempat? 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar, 1. Yang kedua takbir dari berdiri mau ruku. Allahu Akbar, angkat tangan 2. Yang ketiga saat sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan juga 3. Kemudian yang keempat saat seorang dari tasyahud awal naik ke rakaat ketiga. Selain itu tidak angkat tangan. Itulah kaifiat salat yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah satupun dinukil oleh para sahabat Nabi selalu angkat tangan saat takbir. Ya, maka selain itu tidak ada angkat tangan. Hanya pada 4 tempat itu. Coba ulangi lagi supaya tidak lupa. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, takbir pembukaan salat. Yang kedua apa? Takbir untuk ruku. Yang ketiga hamidah, takbir i'tidal namanya. Yang keempat setelah tasyahud awal. Tasyahud awal naik rakaat ketiga yaitu takbir. Itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, Syekh mengatakan wa sholatul id rakaatan. Salat id itu 2 rakaat. Yajharul imamu fihima bil qiraah. Imam mengeraskan. Apa dalilnya imam mengeraskan bacaan? Liqauli Ibnu Umar karena salat 2 rakaat 2 id. Salat 2 hari raya wal istisqa, salat minta hujan. Salat minta hujan ini juga adalah salat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Jadi salat istisqa ini salat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Dan salat istisqa ini sangat persis amalannya seperti salat id. Seperti apa? Salat id. Dan dianjurkan untuk khutbah mendoakan keadaan kaum muslimin yang kekeringan, karena istisqa itu artinya minta hujan, salat minta hujan. Maka dalam salat istisqa juga ada takbir ziyadahnya. Siapa yang pernah salat istisqa? Ada yang pernah salat minta hujan? Jadi sama seperti salat id, hanya bedanya ceramahnya saja, isi ceramahnya. Karena setelah salat
berkhutbah dan berdoa, imamnya dianjurkan untuk berkhutbah mengingatkan manusia untuk taubat. Kenapa? Karena tidak turunnya hujan itu salah satunya adalah disebabkan karena dosa, maksiat, sehingga dianjurkan untuk bertaubat. Diperintahkan untuk berbanyak sedekah, karena sedekah itu menjadi tathhir, pembersih dari dosa-dosa. Kemudian dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan, dianjurkan untuk memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berdoa. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Ini permasalahan salat istisqa. Salat istisqa itu juga bacaannya dikeraskan. Bacaannya apa? Dikeraskan. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala dzalik, dan seluruh kaum muslimin para ulama sepakat bahwa salat 2 hari raya yajharu bil qiraah, itu dikeraskan bacaannya. Wa naqalahu al-khalafu 'anis salaf, dan ini telah dinukil dari ulama-ulama belakangan dan ulama-ulama terdahulu. Dari ulama zaman dulu sampai ulama zaman sekarang, istamarra amalul muslimin alaih, semua kaum muslimin melakukan itu, bahwa salat 2 hari raya dan salat istisqa, salat minta hujan, itu dengan cara dikeraskan. Dengan cara dikeraskan. Dikeraskan 2 rakaat dua-duanya. Dan yang dikeraskan itu hanya Al-Fatihah dan surat. Selain itu maka dibaca dengan sir. Seperti doa iftitah dibaca sir. Doa bacaan gerakan salat seperti ruku, sujud, ini juga dibaca sir. Baik. Wa yaqra'u fil qira'atil ula ba'da al-Fatihah sabbih isma rabbika. Setelah baca Al-Fatihah baca sabbihis. Ini dalam salat Id. Wa yaqra'u fil rakaati tsaniyah bil ghasyiyah, dan dianjurkan membaca di rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ghasyiyah. Liqaulihi Samurah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil aidain sabbih isma rabbikal a'la wa al-hal ataka hadisul ghasyiyah. Kata Samurah, Nabi SAW kalau beliau salat Id, kebiasaannya Nabi rakaat pertama bacanya surah Sabbihis, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Aw yaqra'u fi raka'atil ula qaf wa fi tsaniyati iqtarabat. Kadang juga disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Demikian pula dalam kitab Sunan. Sunan ya banyak ulama yang punya kitab Sunan. Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan Daruqutni, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmidzi. Semua juga Masya Allah luar biasa, 1 lembar lebih, 1 lembar lebih setengah halaman, ini juga panjang. Jadi inilah dibaca Nabi SAW ya. Jadi boleh untuk diamalkan, boleh untuk diamalkan. Wa kana yaqra'u biqaf waqtarabat. Nah, ini dibaca juga Nabi SAW. Jadi bisa sabbihis dengan, tapi tentunya disesuaikan dengan kondisi.